Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif Kholili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isma Fauziah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya izin menjawab soal UTS mata kuliah Etika Politik Pendidikan Islam secara lisan, yaitu membahas tentang campur tangan politik dalam pendidikan sepanjang sejarah peradaban Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan bukan hanya urusan ilmu, tetapi juga ruang perebutan. Politik dan pendidikan berjalan berdampingan, kadang saling menguatkan, kadang justru bertentangan. Masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter. Masjid Nabawi menjadi pusat pembelajaran pertama. Tidak ada kontrol politik, tidak ada sistem kelas, dan tidak ada jenjang. Semua orang belajar dengan tujuan yang sama, memahami wahyu dan membangun masyarakat yang berkeadilan. Namun, bahkan pada masa awal ini, kita bisa melihat bibit campur tangan politik, bukan dalam bentuk paksaan, tapi dalam bentuk kepemimpinan. Ketika Rasulullah menunjuk penulis wahyu, pengajar, qiraah, dan duta dakwah. Itulah bentuk awal bahwa pendidikan berada dalam tangan otoritas negara Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perluasan wilayah. Pendidikan mulai diarahkan agar umat Islam mampu menghadapi tantangan baru seperti pemerintahan, diplomasi, dan hukum. Namun, fokus terbesar adalah standarisasi Al-Quran. Puncaknya terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika perbedaan bacaan muncul di berbagai wilayah, beliau memerintahkan penyusunan mushaf standar. Keputusan ini jelas merupakan investasi politik terhadap pendidikan. Tetapi tanpa kebijakan ini, mungkin umat Islam tidak memiliki mushaf yang seragam hingga hari ini. Ini menunjukkan tidak semua campur tangan politik bersifat negatif. Selanjutnya, dinasti Umayyah. Pendidikan legitimasi kekuasaan. Ketika kekhalifahan berubah menjadi dinasti, pendidikan mulai diarahkan untuk menopang kekuasaan. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara. Pegawai pemerintah diwajibkan mampu membaca, menulis, dan memahami hukum. Madrasah mulai terorganisasi dan ulama diberi kedudukan formal. Pada periode ini, pendidikan digunakan untuk memperkuat identitas Islam, menyatukan budaya luas yang berbeda, dan sekaligus sebagai alat kontrol ideologi. Selanjutnya, pada masa Bani Abbasiyah, di bawah dinasti Abbasiyah, hubungan politik dan pendidikan mencapai puncak kejayaan. Pada masa inilah lahir Baitul Hikmah di Baghdad, yaitu sebuah pusat ilmu yang mengumpulkan ilmuwan dari berbagai agama, etnis, dan tradisi. Negara tidak hanya membiayai pendidikan, tetapi juga memberi gaji kepada ilmuwan. Bagi penguasa, ilmu adalah simbol kekuasaan dan legitimasi. Politik menggunakan pendidikan dan pendidikan menggunakan politik. Selanjutnya, era atau periode Madrasah Nizamiyah. Pada abad ke-11, Wazir Nizam al-Mulk mendirikan jaringan madrasah resmi pertama di dunia Islam, yaitu Madrasah Nizamiyah. Di sini, pendidikan menjadi sistem formal, yaitu kurikulum ditentukan negara. Yang kedua, guru digaji pemerintah, dan materi akidah diarahkan sesuai kepentingan politik.
Tujuannya bukan hanya mencetak ulama, tetapi mencetak penjaga ideologi dinasti. Namun ironisnya, dari sistem ini lahir tokoh yang justru kritis dan mandiri, seperti Imam Al-Ghazali. Masa Andalusia. Di Andalusia, campur tangan politik dalam pendidikan mengambil bentuk berbeda. Pemerintah mendukung perpustakaan, universitas, dan penulis dari berbagai latar belakang, yaitu Muslim, Yahudi, dan Kristen. Ilmu dijadikan alat diplomasi, kebanggaan, dan identitas politik. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat ilmu yang bahkan memengaruhi Eropa. Era kemunduran dan birokratisasi ilmu. Ketika stabilitas politik melemah, pendidikan berubah. Ilmu yang dulu bebas berkembang kini dibatasi oleh fanatisme golongan, kekuasaan, dan kepentingan elit. Pemikiran kritis mulai dipandang berbahaya. Pendidikan tidak lagi mencerdaskan tetapi menjaga status sosial dan politik. Sejarah menunjukkan politik dapat menghancurkan pendidikan, tetapi juga dapat mengangkatnya menuju kejayaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.